Berikutnya pemirsa, video yang memperlihatkan supir ambulan tidak diberi jalan hingga pasien di dalam mobil meninggal dunia menjadi viral di media sosial. Beginilah video supir ambulan yang beredar luas di media sosial yang memperlihatkan saat ambulan ini dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Daya Makassar untuk mengantar bayi yang tengah kritis dalam ambulan tersebut. Sayang, perjalanan supir ambulan terhambat lantaran tidak dibukakan jalan saat melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Daya tersebut. Akibatnya bayi tersebut meninggal sebelum mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Sesuai dengan pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, mobil ambulan diprioritaskan di jalan raya dengan membunyikan sirine ataupun rotator saat emergensi. Tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil pengantaran dari Talasalapan menuju RS Daya, meninggal di Urip karena tidak ada yang bukakan jalan. Ini kami tidak Dan berikutnya pemirsa, kami juga akan mencoba untuk bisa mendapatkan keterangan mengenai hal ini tentunya dan akan diberikan oleh Kombes Pol Komang Suwartana selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Pak Komang Suwartana. Pak, yang pertama mungkin kami juga ingin sekali mendapatkan konfirmasi pernyataan juga dari pihak kepolisian. Apakah betul yang atau cerita yang disampaikan oleh supir ambulan tersebut yang menjadi viral di media sosial? Terima kasih, Mbak. Jadi kami bisa jelaskan bahwa sopir yang viral yang ada di media sosial itu tidak benar. Karena kita ketahui bahwa setelah kita melakukan penyelidikan, baik dilakukan oleh anggota Intel maupun anggota Direktorat Lalu Lintas, bahwa yang viral itu diada-adakan, Mbak. Karena kita ketahui bahwa di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa kita sudah memberikan prioritas kepada ambulan. Nah, di saat sopir itu melaju, itu memang kita lihat keadaan tidak begitu padat. Tetapi di dalam video viral itu mengatakan padat. Yang kedua, kita mengetahui bahwa kenapa ambulan itu tidak dilengkapi dengan emergensi peralatan-peralatan medis di dalamnya. Nah, kita ketahui bahwa kalau ambulan, saya yakin pasti ada alat-alat emergensi yang dibawa untuk ke rumah sakit. Nah, di samping itu juga kita ketahui bahwa kenapa ambulan tidak membawa korban itu ke rumah sakit terdekat, karena yang dilalui adalah rumah sakit terjauh yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Mada. Rute yang dilalui itu ada 5 rumah sakit yang dilalui. Kalau kita melihat kronologisnya, minimal dia membawa ke rumah sakit yang terdekat. Itu yang ada di Sulawesi Selatan, Mbak. Baik Pak, lalu apa maksud dari supir dari ambulan tersebut kemudian membuat video itu dan juga bahkan mengungkapkan atau menyampaikan hal tersebut, Pak? Nah, terima kasih, Mbak. Dari hasil penyelidikan anggota di lapangan, bahwa memang ada perintah Bapak Kapolda untuk melakukan pengawalan terhadap jenazah dan korban atau pasien yang mengalami emergensi. Itu perintah Bapak Kapolda, karena kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan ini banyak kendaraan roda 2 yang melakukan pengawalan terhadap jenazah maupun ambulan-ambulan yang dibawa ke rumah sakit. Dan ini dapat menimbulkan permasalahan terhadap pengguna kendaraan yang lainnya. Akan menimbulkan korban apabila pelaku daripada pengawal itu tidak dilengkapi dengan aksesoris yang sebenarnya. Lalu sebenarnya Pak, apa yang sedang diangkut atau dibawa oleh ambulan ini? Apakah jenazah atau memang bayi seperti yang ia ceritakan? Nah, kalau kita lihat dari viralnya itu adalah bayi yang mengalami sakit yang sudah sangat kritis, Mbak. Jadi dalam peralatan ya. Ya, silakan Pak ya. Jadi dalam kendaraan tersebut tidak ada alat medis yang alat medis yang dipasang pada bayi tersebut, dan begitu juga ambulan tidak mengarahkan kepada ambulannya ke rumah sakit terdekat, Mbak. Betul. Jadi mungkin mengambil jalur yang terjauh. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa betul memang ada bayi di dalam ambulan tersebut. Tapi kemudian ada juga beberapa hal yang tidak disiapkan oleh ambulan. Yang pertama seperti yang Bapak katakan tidak mengarahkan ke rumah sakit terdekat, dan yang kedua tidak ada peralatan emergensi dalam ambulan tersebut. Begitu kan Pak? Tapi mengenai jalan juga sebenarnya tidak ada yang menghalangi jalan tersebut ya Pak?
Kalau kita lihat dari video viralnya, tidak ada yang menghalangi, Mbak. Karena kita sudah sampaikan kepada anggota Direktorat Lalu Lintas untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila ada ambulan prioritas membawa korban atau membawa orang sakit, silakan untuk menepi. Itu sudah sering kita sampaikan. Ini sosialisasi kita terus-menerus di Sulawesi Selatan. Baik, berdasarkan keterangan dari supir ambulan ini, Pak, apa kemudian yang membuat dia memfilmkan video ini atau merekam video ini, kemudian memviralkan dan bahkan juga tadi menyebutkan bahwa ada bayi yang kemudian meninggal karena butuh perawatan gara-gara tidak diberi jalan, Pak. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Apa alasannya, Pak? Ini masih kita selidiki, Mbak, untuk torpednya yang berinisial M, Mbak. Apa motif daripada mereka memviralkan terkait dengan adanya kendaraan ambulan yang tidak diberikan prioritas oleh masyarakat. Baik, terima kasih untuk keterangan yang sudah disampaikan Kombes Pol Komang Suwartana selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak.